semuanya kesurupan. Nggak ada yang bisa. Kita nggak maksa kalian untuk percaya, karena kita hanya menceritakan kembali kisah dan kesaksian yang terjadi di sekitar kita. Welcome to Spooky Side. Kemarin masih sama Kamila. Kamila abis yang ngebahas kemarin terakhir itu kita ngebahas tentang yang siluman-siluman ya. Iya. Terus apalagi nih yang bisa kamu share ke kita tentang apa aja yang bisa kamu ketahui kayak gitu? Kalau untuk apa namanya cerita sih sebenarnya ada beberapa. Kayak misalnya kayak yang pas dulu waktu aku KKN itu juga sempat ada misteri. Oh, Kakaknya di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah. Iya, masih Jawa Tengah. Tapi nggak usah aku sebutin ya. Masalah. Oke, jadi waktu itu aku masih KKN, jadi ceritanya sebenarnya sih desanya sih cukup bagus, orang-orangnya juga cukup antusias dan excited gitu ya pas kedatangan kita. Cuman yang bikin jadi mistis itu yang pertama lokasi tempat kita nginep. Jadi waktu itu aku nginepnya di sebuah rumah, tapi itu sebenarnya kosong. Rumah itu kosong udah lama. Terus beberapa tahun belakangan sebelum aku masuk KKN itu tuh ditempatin sama bidan. Jadi ada bidan yang dari luar pulau, terus dia cari kontrakan gitu kan, terus ada di situ. Nah, dia juga dari apa? Siapa sih namanya? RT kayak gitu. Bingung mau nempatin kita tuh di mana. Kalau di rumah warga banyak rumahnya yang masih kayak sempit kayak gitu, sedangkan anak-anak peserta kita kan cukup banyak gitu. Akhirnya yang paling lebar itu di rumah kosong itu. Cuma di situ ada bidan kan, akhirnya izin dulu sama bidannya dia berkenan apa enggak gitu. Akhirnya si bu bidannya berkenan buat ada kita, tapi dia nggak mau ada anak KKN yang cowok, jadi cuma cewek-cewek aja. Nah yang cowok pindah lokasi, akhirnya di tempatnya bu RT-nya gitu. Nah di situ waktu kita nyampe itu aku udah merasa hawa yang nggak enak sebenarnya. Nggak enak ya? Iya, nggak nyaman gitu loh, kayak panas gitu loh. Tapi aku ya udahlah kita coba dulu gitu. Terus habis itu kita masuk. Hari pertama kita disuruh istirahat dulu nih. Habis itu temen aku dia anak fakultas ekonomi, jadi dia itu nggak tahu ya sering merasakan kayak sakit dingin itu kalau udah jam 6. Pasti. Iya, setiap malam. Sakit dingin. Nggak tahu, dia merasanya, dia tuh kayak pusing, terus ngerasa kedinginan, dia harus tidur, harus pakai minyak apa namanya? Minyak angin. Ya kayak gitu lah pokoknya, sama dipijetin atau apa kayak gitu. Tapi katanya kalau di rumah dia nggak kayak gitu. Jadi pas kakaknya doang. Pas dia kakak Itu pas hari pertama banget. Pertama banget. Jadi kita pagi habis itu kan ada aktivitas sampai siang lah ya. Habis itu siang kita ke soan dulu ke RT dan lain sebagainya. Sorenya baru kita ke lokasi tempat kita mau nginep gitu. Kita mau tinggal di situ. Nah sore itu temanku ini nggak kenapa-napa sih, dia masih oke aja dan dia juga sehat gitu loh. Karena kan kalau kakaknya juga kalau lagi sakit kan pasti bakalan izin kan. Nah itu dia nggak apa-apa sebenarnya. Pas udah masuk jam 6 teng maghrib lah itu dia merasa nggak enak badan. Terus akhirnya dia tidur. Dia tidur. Pertama dia tidur di belakang. Jadi kamar kita ada satu kamar di bagian paling belakang. Itu sebelahnya WC toilet. Sebelahnya lagi kayak gudang. Sebenarnya itu garasi sih, tapi jadi gudang. Iya, karena itu banyak barang-barang yang udah nggak dipakai dan nggak pernah dibersihin, nggak pernah dibuka Sama sekali. sama sekali. Oke. Itu ditutup. Jadi ibunya memang
bilang nggak usah ke situ-situ gitu, emang dikasih tahu nggak usah ke situ-situ gitu, tapi alasannya apa nggak dikasih tahu. Akhirnya ya udah kita nggak pernah ke situ nih, nggak pernah nyampe situ. Terus akhirnya kita ada di satu kamar kan buat beberapa orang ya, aku lupa berapa sih temanku. Nah di situ temanku langsung istirahat, maghrib dia tambah sakit gitu loh. Terus akhirnya apa mau dipanggil orang tua? Enggak, ini kan baru pertama, maksudnya baru KKN pertama, nggak mungkin aku tiba-tiba langsung telepon orang tua gitu kan. Ya udah biarin aja, mungkin aku capek aja gitu. Akhirnya dia minum obat supaya bisa tidur kan, akhirnya dia tidur. Nah malam tuh mulai nih ada kayak gangguan di aku tapi jadi kayak suara, terus kemudian aku nggak bisa tidur sampai lewat tengah malam. Kenapa? Dari Karena suara itu. nggak cuma suara, jadi kayak hawanya tuh kan emang nggak enak ya. Sering aku kayak dipanggil, tetap keluar, nggak ada siapa-siapa, aku tidur lagi. Kayak gitu terus. Pertama, kedua, ketiga, saya biasa, tak biasain lah. Aku dengar kayak gitu, bunyi-bunyi. Udah, setelah itu temenku yang satunya, aku nggak tahu dia itu punya kebiasaan gimana ya, buruk atau kayak jorok, aku nggak tahu ya. Jadi dia tuh pas menstruasi. Nah, pada saat dia menstruasi, dia buang pembalut tanpa dicuci. Dan nggak dikukus, nggak dibungkus juga. Aku nggak tahu sih. Itu dia buangnya kemana aku nggak tahu, karena kan ya namanya kita menjaga ini ya. Padahal ya di kamar mandi nggak ada sih, nggak ada sisa kayak apa namanya, Ada darahnya. pembalut itu nggak ada. Tapi dia dibuang kemana aku nggak ngerti. Buangnya kemana aku nggak ngerti. Aku tuh cerita dia buangnya kan amis, dan buangnya amis terus. Sehari pertama, kedua, sampai ketiga masih utuh nih. Nah di hari ketiga itu aku melihat kayak ada bekas tetesan darah Di lantai. 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 Di lantai ada bekas tetesan darah, tapi itu malam. Jadi pada saat sore kayak gini kita masih biasa-biasa aja, karena kalau KKN pasti pagi sampai siang ke sore kita aktivitas ya. Nah, kita pulang kadang kan dibagi kelompok nih. Aku nggak pernah bareng sama yang mens ini, nggak pernah satu kelompok. Jadi dia pulangnya pasti paling belakangan gitu. Nah habis itu aku nggak tahu apakah dia malamnya ke toilet atau kapan. Itu pas kebetulan ada suara kayak gitu loh. Kayak ada Nyedot. ya nyedot. Yang lain pada tidur. Aku bangun, kok ada suara kayak gitu ya. Aku bangun, aku coba keluar dari kamar, karena kan masih ditutup ya. Aku keluar kamar, mati semua, lampu tuh masih mati semua karena udah pada tidur. Waktu itu budenya masih dinas, jadi dia nggak balik sama suaminya. Nggak tahu lah itu suaminya atau gimana, cuman budenya sempat bilang, Mbak saya nggak pulang ya, nanti kuncinya ditaruh di sini aja gitu, siapa tahu kalau aku pulang kayak gini gitu. Akhirnya kita cuman anak-anak KKN doang nih. Habis itu malam-malam kayak ada suara, aku turun, aku keluar, aku lihat ada darah di lantai. Itu benar-benar darah, baunya kan amis, amis darah. Habis itu karena masih pada tidur semua, tapi aku belum menemukan apa-apa nih. Aku cari-cari nggak menemukan apa-apa, cuman aku melihat kayak nggak tahu itu makhluk apa ya, pokoknya di dekat area antara toilet sama jalan ke sini kan ada gudang nih. Nah jalannya kan cuma sebentar, kayak sini sama sini gitu loh, lewat gitu. Nah di situ di bagian pojok aku melihat kayak ada makhluk itu. Dia sih nggak ngeliatin ya mukanya, tapi kayak posisinya gini, kayak jongkok aja gitu. Tapi aku nggak Dari belakang? Iya, aku nggak ke situ karena aku tahu ntar malah gitu kan. Akhirnya aku balik ke kamar,
besok paginya aku kumpulin semua anak-anak yang satu timku itu, di sini ada yang mens nggak? Ternyata ada satu. Terus aku tanyain lagi, kamu semalam ke kamar mandi nyuci pembalut? Aku gitu. Enggak, dia bilang gitu. Beneran enggak? Iya. Terus temenku nanya, emang kenapa sih? Di lantai ada darah. Terus akhirnya anak-anak semua nyari kan ke situ. Habis itu pas nyari di lantai nggak ada Darahnya? kan ya. Aku nggak mungkin malam-malam aku bersihin Maaf, karena aku nggak mau ya. Nggak ada, tapi dia memang benar-benar mens. Aku tanyain ada yang mens satu, terus aku tanyain lagi, kamu kalau mens dicuci nggak? Pertama dia kayak mau bohong tapi kayak gitulah, beneran nggak kamu dicuci nggak? Aku cuma tanya, kalau iya jawab iya, kalau enggak gitu. Terus dia bilang enggak. Dia nggak pernah nyuci pembalut, katanya jijik gitu. Terus habis itu diapain? Ya langsung aja dibuang. Tapi bagus apa enggak gitu loh bertanya. Maksudnya kan Iya, maksudnya tuh yang semalam itu tuh asal takutnya kan ya kalau pas dia iya iya, aku kadang suka gitu juga. Oh, Kan kita suka gitu kan kadang dari kamar mandi bagaimana. Nah, habis itu aku minta sama dia, pokoknya kalau habis itu harus dicuci, apapun pokoknya harus dicuci. Itu dia cuma iya tapi ya nggak tahu ya. Habis itu malamnya itu kita kayak kena gangguan, kayak suara brok dan lain sebagainya kayak gitulah. Nah, aku melihat di kamarku itu ada kaca panjang. Jadi kaca kayak zaman dulu yang panjang tuh sampai bawah. Kan ada satu. Itu ada yang keluar dari situ, di kamar. Yang keluarnya tuh wujudnya apa? Tuyul. Tuyul. Terus ya Allah, Tuyul. Habis itu dia keluar, aku kaget kan. Terus dia lari ke area gudang. Dia ke gudang situ. Situ aku bilang sama teman-teman, aku langsung bangunin teman-temanku, coba cek semua tempat kalian, dicekin semuanya. Kita ngecekin kan, emang ada apaan sih? Aku nggak bilang karena kan ya temanku nanti histeris karena aku gitu kan. Gak apa-apa, pokoknya kalau ada yang bawa uang cash kita karetin ya. Pokoknya ya dari teman-teman gitu kan, kayak orang tua gitu, kalau misalnya punya tuyul atau apa kita jadi karetin atau apa gitu. Terus aku ditanyain sama temanku yang benar-benar dia nggak mau ngelakuin kalau nggak ada reason khusus gitu, yang benar-benar emang kenapa gitu. Akhirnya aku ya ngomong, aku lihat dulu, karena waktu itu waktu dia keluar dari kaca aku sempat nunjukin. Yang lain udah pada tidur biasa malam-malam. Dia kayak ngecek gitu loh, iya lari-lari gitu ya, wujudnya tua pendek, tapi tua. telinganya panjang gitu. Itu loh yang pertama. Terus habis itu karena mungkin dia juga sudah kayak ngerasa keganggu kan ada kita, akhirnya kita sering diganggu, tiap malam diganggu. Temanku itu setiap malam sakit di kamar itu. Habis itu aku mutusin buat pindah. Kita pindah bukan tidur lagi di kamar yang belakang, tapi kita di depan, di tengah-tengah. Jadi kayak ada ruang tengah. Sebenarnya itu katanya ibu bidannya itu tuh ruang buat dulunya dipakai para kayak bidan juga di situ. Tapi sebelum dia itu kalau ada orang lahiran, itu ruangan khusus yang ada di sekat gitu loh, dijadiin dua, sebelah sini sama sebelah kanan sama kiri. Nah akhirnya kita udah yang di sebelah itu apa? Kiri. Kalau di depan, dari depan gini, aku balik sebelah sini kanan ya. Sebelah kanan. Nah kirinya itu mobil ditempatin, yang yang sekat yang kanan itu katanya nggak usah, jangan yang kiri aja. Nah di situ kita pakai bed yang dipakai tidur. Zaman dulu kan di situ masih ada
kita tidur di situ. Jadi ada berapa ya, 3 orang. Oh, tapi ada 3 orang yang nggak mau tidur di situ. Kenapa? Katanya rasanya nggak enak. Setelah dia coba pindah di situ, kita pindah di situ malam pertama, awalnya nggak enak. Habis itu dia 3 orang minta pindahnya di depan TV. Mau tidur di depan TV aja terpisah. Akhirnya aku sama 4 temanku itu yang di sini. Nah, pada saat tidur di situ malam itu gangguan kan ada di sebelah mana tuh tadi garasi ya, garasi. Sering diganggu di situ, bunyi apa segala macam, jeritan, tolong dan lain sebagainya kan aku dengar. Tapi di sebelah sini, sebelah kirinya yang bekas buat orang lahiran itu kan ada kayak gorden, itu nggak pernah dilepas. Nah, tapi ruangnya di situ kosong, sebelah gorden itu ruangnya kosong. Habis itu tengah malam aku denger cewek teriak sakit, kesakitan, kesakitan kayak mau lahirin gitu. Dia jerit-jerit, sakit bu gitu. Habis itu aku, karena itu kan bednya gak tinggi ya, aku turun. Nah, gordennya kan bawahnya gantung tuh, nggak sampai ke bawah. Ujung aku liatin, aku penasaran banget semua, tapi nggak berani tak buka langsung. Ya aku udah di bawah, aku ngeliat di bawah ada kaki. Kakinya kayak gimana? Jadi kaki ibu udah tua sih. Oke. Iya dia nggak pasti nggak. Aku nggak berani buka, aku masih lihat dulu, masih dengerin. Habis itu aku buka. Ini aku langsung ya, maksudnya ini nyata ya pas itu. Aku buka, itu ibu-ibu tuanya lagi mau bantuin berangkat, tapi dia posisinya orangnya yang cewek itu tadi udah lemas nggak bisa apa-apa, darah banyak. Berarti ibunya itu kayak bidan apa? Dulu tuh bukan bidan, iya itu benar betul. Bentar, aku nyala dikit. Rumahnya tuh kayaknya rumah-rumah dulu tapi nggak dulu banget. Betul. Mungkin sedikit rumah model-model tahun 90-an. Betul. Sekatnya itu ada 2 atau 3? Sekatnya ada 3. Aku soalnya lumayan yang nggak 2, sekitar 2-3 dan itu. 3. 3 di belakang agak jauh ya rumahnya dari kampung ya. Iya. Maksudnya ya ada rumah, cuma nggak segini dempet-dempetan. Iya. Agak berjarak. Betul. Nggak mau pakai deh. Nggak ada. Nggak wes, ayo aja. Aku cuma pengen Bener tahu itu aja. bener banget. Nah, yang di tirai itu, aku nggak tahu ya. Itu aku bener-bener lihat, tapi kayak apa ya? Flashback mungkin ya. Aku bilangnya ini kayak aku turun, aku bangun tengah malam, aku dengar suara jeritan nangis, terus ada si ibu-ibu ini, tapi aku nggak, dia kayak megang apa ya? Baik, bukan. Enggak, bentuknya bukan bayi. Hari-hari. Nggak tahu itu. Pokoknya darah. Ya, yang aku lihat darah, karena yang aku bilang ini lahiran ya, tapi bukan bayi. Oke, tapi bukan baik. Entah itu apa gitu ya. Darah semua. Tapi dia jadi sakit sebelum aku buka gorden, sakit. Aku lihat kakinya, terus aku buka tirainya, ya aku masih lihat. Tapi mereka nggak menghiraukan aku. Tapi si ibu-ibu yang tua ini, yang dukun beranak ini, dia seneng lihat kan. Tapi aku cuma diam, aku nggak ngomong apa-apa. Habis itu tutup lagi. Aku merinding karena aku lihat darah ya, takut darah yang kedepannya. Si pasiennya itu udah lemas, nggak tahu itu masih hidup atau enggak, aku nggak ngerti.
pokoknya dia sempat jadi sakit, nangis. Habis itu ibunya cuma pegang Sesuatu? ya pokoknya berlumuran darah, sama ini juga darah, dan semuanya darah. Habis itu aku tutup lagi, aku nggak kuat lihat itu. Terus Habis itu aku kan lemas ya, pagi aku nggak bisa tidur tuh sampai subuh. Habis itu aku coba cari tahu, tanya ada apa di tempat ini. Terus aku dikasih tahu sama salah satu orang situ. Dia kaget waktu aku cerita, maksudnya aku dengar suara cewek yang nangis gitu, minta tolong, cerit-cerit ini. Soalnya orang itu tuh dia salah satu pemuda di desa situ yang tahu kayak ceritanya gitu di rumah situ. Terus akhirnya dia bilang hati-hati ya kalau di situ, pokoknya kalau lihat atau apapun ya memang kayak gitu. Jadi beberapa orang yang tinggal di sini, ngontrak di sini tuh kayak gitu. Jadi kayak ada gangguan kayak gitu dan pasti nggak betah. Nah terus akhirnya aku diceritain dulunya tempat itu, rumah itu tuh untuk ditinggali sama ibu-ibu yang dukun beranak. Dia bukan bidan, bilangnya dukun beranak. Terus berangsur kosong, setelah itu baru ada bidan. Karena ruangannya mungkin memang bagus untuk kayak praktek-praktek kebidanan, jadinya ya yang menghuni ya kayak bidan gitu. Habis itu di lingkupku ya, aku nggak tahu itu kamu bisa ngeliat si ini mengenai rumah itu tuh, yang aku lihat mungkin. Jadi saya cuma tahunya itu rumah udah kosong lumayan lama, dari sebelum dihuni, dari dihuni terus kosong, terus dihuni lagi. Jaraknya dari yang buat ceritain dukun itu sampai ke bidannya itu kosongnya lumayan lama. Terus saya melihat rumahnya kalau kata orang Jawa sih Iya, sangat banget. terus soalnya nggak enak. Belakang tuh masih ada lahan kosong. Ada. Mungkin juga ada. Sebenarnya sih enak ya kalau mungkin kalau seandainya agak dibersihin apa gimana. Iya adem sih, adem. Cuman dia itu tadi. Nah dari kejadian itu aku jadi ingat ya. Terus kan aku nyium bau yang itu tadi kan lihat itu. Aku nggak bisa tidur, aku bilang sama temanku. Habis itu aku memberanikan diri. Habis aku cerita sama warga di situ, diceritain dulunya tempat itu kayak gimana, terus lama kosong dan sebagainya. Terus berulang kali ada yang nempatin tapi nggak betah lagi. Akhirnya kosong juga, terakhir sama Bu Bidan ini. Dia lumayan cukup lama tapi dia Bu Bidan ini sering pergi juga gitu. Cuma di situ kalau pas lagi singgah karena ada mungkin di puskesmas atau apa gitu, aku kurang tahu. Nah habis itu habis itu pulang dari aku cerita sama warganya situ, aku minta sama teman-teman buat bersihin semua. Jadi kita bersih full total. Aku akhirnya buka si tirai ini, padahal kan nggak pernah dia ngapain. Dan kemudian juga ngasih tahu ke kita itu apapun yang ada di sini jangan sentuh. Iya, maksudnya jangan di otak-atik, jangan di apalah, pokoknya ya kamu bagianmu situ ya situ gitu. Tapi pas itu aku buka tirai ini, aku baru buka. Saat aku buka kosong, bener-bener ruangan kosong, nggak ada apa-apanya. Tak kirain itu yang pas waktu malam-malam aku di situ ada bednya. Ternyata nggak ada, kosong. Karena dari pertama aku KKN di situ itu nggak pernah dibuka kayaknya, nggak pernah ada, karena nggak boleh buka. Maksudnya kita nggak boleh sembarangan gitu katanya. Dan apalagi ke area yang gudang itu, jadi kita temanku bilang, ini nggak apa-apa kalau kita bersih-bersihkan, ibunya nggak boleh gitu kan. Nggak apa-apa lah, kita pilih aja niat gitu. Terus akhirnya kita bagi tugas, bagi titik-titik
nggak ada apa-apa sebenarnya di ini. Aku nggak tahu ya kenapa aku bisa lihat pada saat malam itu tuh benar-benar nyata. Apakah itu Gambaran dulu aja. gambaran? Iya, iya, Yang atau dulu. iya, pakainya tuh Iya. pakai jari dia. Ibunya tuh pakai udah tua sih, udah tua sebenarnya, ibunya tuh udah tua, dia pakai jari kayak apa sih namanya, Atau batik Hmm. gitu, kayak gitu. Pakai Kayak bajunya, iya, dia nggak bungkuk, udah tua, ya nggak tua banget sebenarnya. Terus kita bersih, nggak ada yang mau menyentuh di bagian Gudang. akhirnya yang benar cuma aku sama temanku. Udahlah, aku yang ke situ. Aku bersih gudang di situ. Kita bersih sampai jam 5 karena aku nggak mau sampai maghrib. Jam 5 kita mandi kan, giliran kan mandi. Terus pada saat giliran aku mandi itu aku dilempar koin, Sama? nggak tahu dari atas. Oh, tiba-tiba. Nah, jadi dilempar koin, bukan bener-bener koin uang koin dari atas. Nah, Terus? habis itu tiba-tiba airnya mati, Kok bisa mati tiba-tiba? air kerannya itu mati, Jadi nggak bisa. Aku udah mandi, terus aku bilang nggak usah ganggu anakku, cuma mau mandi ya. Aku langsung start ketawa, diterima. Tapi dia nggak ada wujudnya, cuma ketawa doang. Terus aku cepet-cepet aku keluar. Udah itu yang di kamarku, maksudnya di tempatku. Cuman ada satu desa, kayaknya masih satu desa nih, bukan satu desa, satu wilayah, beda desa, kita tetap sebelahan. Itu justru lebih parah daripada tempatku ternyata. Parah itu gimana? Serba masalah, semua anak KKN kesurupan satu rumah. Padahal itu rumah gede banget, dan tapi lama kosongnya. Mewah sebenarnya, mewah banget, bersih, tempatnya bersih, ditinggalin di sana. Tapi banyak kejanggalan, terus banyak apa itu yang kesurupan kayak gitu, gempar kan. Akhirnya aku ada satu temanku, dia kan ngerti aku kan, aku biasa kayak ngobrol orang kesurupan gitu ya. Dia telepon aku, Mila kamu bisa kesini nggak? Aku minta tolong. Kenapa? Ini yang di lokasiku semuanya kesurupan, nggak ada yang bisa nangani gitu. Udah dipanggil warga juga masih utuh. Akhirnya aku kesana, ke tempatnya temanku itu. Ternyata siluman. Jadi ada satu siluman yang suka sama Penghuninya? temen aku, nggak kenal sih, maksudnya dari kampusku. Ceritanya kan orangnya emang ganteng ya, menarik lah. Nah itu dia katanya tuh sempat apa tuh namanya, tidur sebelum tragedi kesurupan. Jadi dia tuh tidur sama cewek dalam tanda kutip. Oke. Mimpi Mimpi. si cowoknya. Awalnya dia gitu, dia cerita, tapi ya sempat tidur sama cewek cantik katanya gitu. Cuman pas mungkin dia lagi dibawa di alam itu ya, ada satu cewek yang kayak nggak tahu ya, kan namanya orang lagi begitu kan mungkin dengar suara-suara kan. Nah si ceweknya ini kayak bangunin atau gimana gitu, bangunin atau gimana gitu. Habis itu ya terjadi itu kesurupan. Tapi dia sadar itu malam-malam kok, itu malam aku kesana, semuanya udah disuruh pindah, suruh keluar semua dari warganya situ, jangan ada yang ada di tempat situ lagi. Rumahnya dikunci, dipindah ke tempat lain karena jumlahnya cukup banyak, karena itu cowok cewek di satu di tempat itu.
sebagian mengungsi di tempat-tempat yang lain. Nah yang ini, yang ada cowoknya ini sama yang kesurupan ini, itu ada berapa 4 orang, kalau nggak 5 orang, itu dipindah ke tempat kosong juga. Situ kan banyak, rumah kosong tuh banyak sebenarnya. Bawa ke situ, terus aku nyamperin yang ini, karena yang kesurupan ini ternyata pas aku datang, dia udah posisinya udah keluar. Yang masuk ini semuanya itu pas aku datang udah keluar. Terus akhirnya dibawa, diangkat semua, dipindah mengungsi. Nah aku ke tempatnya yang ini, aku diseret sama temanku, Mil, kamu nggak usah ngurusin itu, kamu ini aja tolongin temanku. Kenapa gitu? Dia bilang kayaknya temanku ini mau dijadiin tumbal deh, si temanku yang kontak aku. Kenapa kok jadi tumbal? Karena pertama kali yang bikin dia orang-orang di sini kesurupan ya dia penyebabnya gitu. Karena mungkin dia kan karena dibangunin sama temennya yang cewek itu, terus akhirnya tragedi kayak dari dia kan sadar kan, oh apa gara-gara dia bangunin aku apa gimana, akhirnya dia cerita, sebenarnya aku lagi mau gitu sih sama cewek cantik, orangnya cantik gitu. Habis itu kita cerita di situ, ada warganya juga sih yang dengerin, ada warganya, kedua orang yang jaga. Terus aku tanyain lagi kronologinya gimana gitu. Habis itu dia bilang, ya itu dia mimpi gitu, terus dibangunin ya semuanya pada kesurupan. Habis setelah itu keluar kita dipencar. Habis itu tapi aku kayak dengar bisikan-bisikan si cowok itu gitu. Jadi dia nggak tenang gitu loh, tenang. Ternyata dari dia cerita itu, yang aku lihat itu siluman. Dia cantik sih, tapi bawahnya ini kuda ya. Kuda. Terus si siluman ini pada saat dia cerita, emangnya ada di sebelahnya. Ada di sebelah si cowok ini. Terus dia ngomong ke aku, kamu mau apa? Gitu. Jangan pernah ikut campur. Akhirnya aku kan ngomong lagi kan, kenapa kamu ngikutin dia? Dia milikku. Dia milikku. Harusnya dia tidur sama, tapi kalian mengganggu ketenangan kita. Nah aku tanya lagi, akhirnya aku nggak mau cari urusan sama dunia gitu kan ya, tapi aku berhak untuk menyelamatkan teman-temanku sebisa aku, semampuku, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia pergi, sosok itu tuh pergi. Habis dia pergi, kita kayak berdoa bersama di situ, terus si temanku ini yang cowok, dia kayak gemeter, kayak hilang fokus, gemeteran gitu. Terus aku tanya, kamu sempat ngambil sesuatu barang atau apa enggak? Iya, dia awalnya ngambil barang yang ada di rumah itu, kayak sejenis kaca zaman dulu dia pakai. Jadi dia ngerasanya tuh setiap dia pakai kaca itu dia jadi kayak lebih ganteng. Iya, gitulah pokoknya percaya diri gitu loh. Lo dia senang sama kaca itu, dia bawa. Gitu. Akhirnya ditolongin, kita doa bersama sama ada ustadz juga. Habis itu ya udah KKN yang situ yang ada di tempat itu semua ditarik, dicabut, nggak ada yang boleh KKN lagi. Tutup. Yang di situ. Nah di desa itu. Tapi yang misalnya masih berjalan. Kayak desa aku masih berjalan sampai akhir. Makanya kalau di situ udah nggak berarti. Udah nggak boleh. Sampai sekarang. Nggak tahu ya sekarang. Nggak tahu. Tapi itu nggak boleh. Percaya atau tidak, itu pilihan kalian. Apa ingat? Mereka yang kalian dengar mungkin masih ada di sekitar kalian. Jadi kalau kalian ada cerita atau kisah nyata yang belum sempat diceritakan, kalian bisa kirim cerita kalian ke Spooky Size dan kami akan menceritakannya kembali.
Thank you.